warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini, dengan cuaca yang sejuk ya, disambut dengan hujan yang penuh berkah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul di PGTK Tridaya. Kami ucapkan selamat datang kepada, wah ini tamu jauh gitu ya, tamu jauh, ibu-ibu dan bapak guru dari Tudler PGTK Global Islamic Lab School Depok. Wah, selamat datang ibu-ibu dan bapak semua sekali lagi di PGTK Tridaya. Perkenalkan dulu dari kami barangkali ya ibu dan bapak. Ini adalah Komisaris Lembaga Pendidikan Tridaya. Kami ada di bawah Yayasan Bangun Tunas Bangsa yang menaungi sebetulnya semua sekolah Tridaya, mulai dari PGTK, kemudian ada SD. Jadi barangkali kalau ibu lihat ini sebetulnya bersatu sama SD Tridaya Tunas Bangsa. Kemudian kalau turun sedikit nanti ada gedung SMP dan SMA Tridaya Tunas Bangsa. Nah, selain sekolah, Lembaga Pendidikan Tridaya juga memiliki sebetulnya lembaga pendidikan non formal ibu dan bapak ya. Jadi memang kami ada kolaborasinya dengan kita memiliki bimbel, kemudian juga ada les private, ada kursus-kursus bahasa dan matematika, PKBM, homeschooling Tridaya juga gitu. Jadi sama Tridaya Education. Jadi insya Allah kalau misalnya nanti ibu dan bapak juga barangkali kalau hari ini fokusnya lebih ke PGTK, sebetulnya bisa main ya ke lembaga-lembaga yang lain. Kita panggil biasanya ini Ibu Ida gitu ya. Beliau sekaligus juga founder dan owner dari Tridaya Group gitu. Kemudian di sini ada Ibu Gita Astagina BHUM MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari PGTK Tridaya. Dan saya sendiri Teh Yuni, bagian dari manajemen Tridaya Group. Nah, baik, biar lebih semangat, biar lebih meriah. Udah sarapan nih Ibu dan Bapak? Sudah ya. Baik, saya mulai dengan pantun ya, biar wah semangat gitu ya. Baik. Beli kentang di Pasar Jaya. Cakep. Tidak lupa beli melati. Cakep. Selamat datang di PGTK Tridaya. Kami sambut dengan senang hati. Selamat datang sekali lagi ya Ibu dan Bapak. Nah, jadi gimana nih kesannya? Langsung dari Depok Ibu? Iya. Wah, jam berapa dari Depok? Jam 4. Jam 4 ya, wah. Ini disambut tadi dari Depok mah nggak hujan kali ya Bu ya? Oh, hujan juga. Masya Allah sama berarti yang merata kayaknya se-Jabodetabek gitu ya. Nah, berarti gimana nih kesannya lihat cuaca Cimahi? Suasana Cimahi Ibu? Sejuk ya. Nah, jadi pertama kali barangkali ya ke PGTK Tridaya. Jadi mudah-mudahan hari ini kalau dari tim tadi dari Tudler PGTK Global Islamic Lab School juga dari Depok mungkin ingin melihat profil dari PGTK Tridaya. Kami juga berharap sebetulnya dari kami juga bisa sama-sama belajar ya Ibu dan Bapak ya, bisa sharing pengalaman barangkali dalam upaya sama-sama memajukan dunia pendidikan Indonesia ya. Baik, kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai acara, saya akan bacakan dulu Ibu dan Bapak terlebih dahulu seperti apakah susunan acaranya. Nanti kalau pembukaan barangkali sudah barusan, kemudian nanti ada sambutan dari Ketua Yayasan Bangun Tunas Bangsa, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Komisaris. Kemudian juga nanti kami minta barangkali dengan hormat perwakilan dari Tudler PGTK Global Islamic Lab School Depok untuk menyampaikan barangkali maksud dan tujuannya gitu ya, untuk tadi berkunjung ke PGTK Tridaya. Sekali lagi suatu kehormatan bagi kami sebetulnya bisa dikunjungi nih dari luar kota gitu ya. Mudah-mudahan tadi sama-sama bisa dapat ilmu gitu ya Ibu ya, karena kami juga tentu saja ingin banyak belajar dari sekolah Ibu dan Bapak di sini. Kemudian nanti sambutan dari Kepala PGTK Tridaya, sekaligus nanti barangkali Ibu dan Bapak bisa melihat seperti apakah profil dari PGTK Tridaya. Kemudian kita nanti akan ada skulptur ya Ibu ya, jadi melihat langsung pembelajaran, proses belajar mengajar di PGTK Tridaya. Mungkin kalau tadi cuma lihat videonya aja nih, kalau sebetulnya realnya seperti apa, nanti kita bisa langsung ya ke lokasi
Kemudian nanti kita kembali lagi ke aula sini untuk ada sesi tanya jawab gitu ya. Barangkali nanti ada hal-hal yang ingin di-sharingkan bersama. Kemudian nanti kita tutup dengan foto bersama ya, biasa biar ada kenang-kenangan tentu saja gitu. Baik Ibu dan Bapak, saya sambut dulu. Aku kalau dari sana suka punya salam nggak? Gimana nih? Oke. Selamat pagi Ibu dan Bapak guru dari Tudlar PGTK Global Islamic Life School Depok. Selamat pagi. Oke, salamnya gimana tuh Bu? Biasanya kalau semangatnya ada yel-yelnya nggak dari sana? Salam semangat. Salam semangat katanya gitu ya. Iya, wah pokoknya tapi tetap semangat ya. Baik, kita akan langsung saja mulai acara untuk mengefektifkan waktu. Untuk acara yang pertama akan ada sambutan dari Komisaris Tridaya Group kepada Ibu Ida, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi pas pagi-pagi kita sudah ketemu ya Bu, setengah ke 8 tadi. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas kehormatan yang luar biasa yang mau berkunjung pada kami. Ini jauh-jauh dari Depok jam 4 pagi nih ya. Mudah-mudahan dengan acara yang cukup padat, kalau tidak salah sampai hari Minggu di Kota Bandung. Jadi sampai hari Minggu di Kota Bandung. Alhamdulillah. Wah, kalau waktunya tidak hanya 2 jam nih, wah kita ajak jalan-jalan ke atas nih. Ajak ke Lembang, ke atas. Ini ke bawah ya, ke Al-Jabar ya. Nanti mau ke Al-Jabar dan sebagainya ya. Ini Bu Eni dan rekan-rekannya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya sedikit lihat profil nih ya, profilnya Global Islamic Life School ini global gitu kan. Aduh, kayaknya kita minder nih, nggak salah nih, harusnya kita yang berkunjung nih ke sana, ke Depok ya ini ya. Ini malah yang global berkunjung ke Little nih di sini ya. Nanti mungkin kalau tour ya ke sekolah, ke kelas-kelas ini memang kita space TK, SD yang tadi sudah diceritakan, kita ada share-nya, kayak aula ini share dengan SD ya, terus lapangan juga share dengan SD. Karena kita memang walaupun sudah 32 tahun Tridaya ini awalnya adalah bimbingan belajar. Suami dari siapa? Mustafa. Dulu tahun berapa? Jadi murid di sini suami. Bimbelnya. Jadi bimbelnya di sini tahun 2006 ya. Oh, 2006 SD. SD. Subhanallah. SD 2006. Ya, subhanallah ya, panjang umur nih ya. Aduh, kita saling mendoakan nih ya, mudah-mudahan. Iya gitu Bu. Ya. Ini tangganya masih ada. Gitu. Suaminya ikut? Ikut. Oh, boleh kenalan nanti. Boleh salam dan sapa gitu ya. Subhanallah ya. Ya, itulah sudah tua kita ya, 32 tahun ya Tridaya, dan memang bergeraknya di non formal. 2005 itu baru kita bikin TK ya, TK dulu ya, nanti 2010 baru bikin PG. Nah 2013 baru kita bikin SD. Nah 2020 SMP SMA. Nah jadi lahannya memang ini ya kecil ya, karena kita merintis awalnya itu dari non formal. Kalau non formal itu bimbingan belajar, memang kita alhamdulillah menyebar, ada beberapa titik di Kota Bandung, juga di Jogja, di Tasik, di Cirebon juga ada. Itu cukup dengan 1 ruko gitu ya, 1 ruko, 2 ruko itu bisa kita jadikan bimbingan belajar. Tapi kalau sekolah ya kita harus memperhatikan fasilitas ya, lahan. Nah, ini jadi ya mini lah ya, kita ada kolam renang tapi ya mini gitu ya, kecil-kecil, tapi ya mudah-mudahan ini berikhtiar terus, mudah-mudahan terus berkembang ya, sama ya nanti yang global juga terus berkembang ya. Sekarang yayasannya juga cukup berkembang ya, dengan membuka cabang yang lainnya, alhamdulillah. Tentunya share ini kita sebut share aja di sini, nanti apa yang perbedaannya sekolah kita dan yang di global.
tentunya ini menjadi bahan catatan kita bersama ya. Kita juga harapannya ingin belajar dari global gitu ya. Nanti untuk yang kurang baiknya tolong disimpan saja. Yang baiknya boleh dikembangkan begitu ya. Kita sama-sama mencari ilmu sebenarnya ya. Insya Allah kita punya waktu, punya tenaga, nanti kita balik berkunjung ya ke sana. Kita juga penasaran ini gitu ya, karena ada kata global dan lab schoolnya. Karena kalau lab school itu biasanya di bawah institusi kayak UPI ya, itu ada lab school sebagai tempat untuk riset ya. Mudah-mudahan itu juga begitu kan. Sekolah di lab schoolnya banyak ya yang berkunjung ke sana mungkin ya untuk dijadikan percontohan. Jadi subhanallah nih, ini guru yang datang ke murid gitu ya. Harusnya murid yang datang ke gurunya gitu ya. Iya deh. Jadi dengan waktu yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa saling berkenalan, kita bisa saling bersilaturahmi, dan kita bisa saling share. Itu aja. Sekali lagi mohon maaf apabila sambutan dari kita ataupun pelayanan ataupun informasi yang dari kita kurang berkenan, tolong dimaafkan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berkunjung pada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Ida ya untuk sambutannya. Tadi insya Allah udah disambut nih dengan senang hati tentu saja. Tapi intinya hari ini memang betul kita sharing ya Ibu dan Bapak ya. Karena sama-sama kita bergerak khususnya di PGTK ya, berarti banyak gitu ya update informasi terkait bagaimana proses pembelajaran. Kami juga sama ingin belajar dari Global Islamic Life School gitu ya. Nah untuk yang kedua, berarti acara yang kedua kita akan menyambut nih dari kepala gitu ya Toddler dan PGTK Global Islamic Life School Depok. Kepada Ibu kami persilahkan untuk mengutarakan sambutan maupun maksud dan tujuannya barangkali. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ida selaku owner juga pemilik ya dari PGTK Tridaya, pada Ibu Gesta, Ibu Gita, kemudian juga Teh Yuni, guru-guru warga dari Tridaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kemudian juga dengan guru-guru dan dari TK Global Islamic Life School. Izin kami untuk bersilaturahmi di sini luar biasa sekali Bu Gita, terima kasih. Kemudian juga izinnya dari Ibu Ida, kami bisa studi banding, bersilaturahmi, kemudian juga menimba ilmu ya dari sekolah yang bersinar di Cimahi ini. Jadi begitu kami searching sekolah terbaik di Cimahi, muncul Tridaya ya, alhamdulillah punya koneksi, jadi punya teman yang kebetulan juga sahabat dari Bu Gita, sehingga alhamdulillah tidak berpanjang proses ya, dengan dari bawah alhamdulillah bisa diterima gitu. Ini luar biasa sekali gitu ya. Kami memang ternyata sama Bu, TD PGTK Global Islamic Life School ini sama, jadi baru berdiri tahun 2005. Bedanya kami langsung TD, PGTK dan SD, jadi bersamaan untuk apa namanya munculnya, lahirnya di tahun 2005, tepatnya di tanggal 6 Februari. Besok nih ulang tahun kita, 5 Februari ya. 5 Februari kita berulang tahun yang ke-19 Bu. Nah, maksud kami ingin mendapatkan pijaran dari kilauan cahaya PGTK Tridaya ini yang sangat memukau gitu ya, dengan
Tadi mungkin Ibu ya sudah memperlihatkan dari profilnya, ada beberapa hal yang bisa kami ambil yang insya Allah ya akan segera diimplementasikan. Salah satunya adalah one day one book gitu ya. Jadi tujuan kami datang kemari ini untuk menambah pengetahuan Bu. Jadi guru-guru kami biar main, karena ternyata kalau sudah belajar lupa bermain Bu. Udah kerja udah wah numpuk aja di sekolah, nggak main-main. Nah sekarang kita mau ajak main studi banding untuk melihat bagaimana teman-teman sejawatnya mengajar yang bisa kita ambil untuk kita ATM, amati, tiru dan modifikasi gitu ya Bu ya, karena aslinya punya Ibu ya. Jadi kita akan modifikasi supaya ada perbedaan dari yang apa yang sudah kita ambil itu nanti. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya dan jamuannya luar biasa. Kami benar-benar isin ya, kalau bahasa Sundanya apa sih Bu? Saya bahasa Sundanya kurang bagus. Jadi malu ini Ibu, apa namanya, kami benar-benar bertamu tapi luar biasa jamuannya dari Ibu selaku ketua, selaku owner di sini menyambut kami dengan welcome. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku kami yang mungkin kurang berkenan ya Bu ya, mau dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kami juga membuka dengan tangan lebar apabila Ibu mau bersilaturahmi kelak nanti ya, dengan kesederhanaan kami juga Bu di Depok. Mudah-mudahan enggak ini ya, apa namanya, enggak jadi apa kapok gitu ke Depok ya. Di sana agak panas, kalau di sini kita betul. Ini kalau di sana Ibu jangan pakai yang tebel-tebel. Hot ya di Depok. Kami tunggu kedatangannya apabila ingin bersilaturahmi ke lembaga kami ya. Terima kasih Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk Ibu ya yang sudah, wah luar biasa. Kami jadi pengen juga nih Bu main ya. Kebetulan berarti seusia ya Bu ya, 19 tahun nih dengan PGTK Tridaya. Baik, selanjutnya untuk lebih mengenal lagi seperti apakah profil dari PGTK Tridaya, kita akan dipaparkan oleh Miss Gita selaku Kepala PGTK Tridaya. Kepada Miss Gita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu minggu lalu ya Bu Eni ya, Bu Eni tuh sudah survei ke sini. Saya juga kaget. Aduh, kok survei dulu padahal datang aja nanti langsung gitu. Iya, ternyata takut nyasar, Masya Allah. Jadi, tapi alhamdulillah kita sudah ngobrol juga. Jadi udah apa ya namanya tuh udah nunggu-nunggu nih hari ini. Aduh, mau ketemu lagi sama Bu Eni, bahkan dengan apa namanya tuh guru-gurunya. Dan apa namanya, alhamdulillah juga seperti biasa ketika kami kedatangan tamu dari pihak yayasan juga dari Tridaya Group itu sangat terbuka dan welcome, walaupun seperti yang tadi Bu Ida bilang juga, oh ini bukannya harusnya kita yang ke sana kayak gitu, tapi apa namanya tuh menurut saya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, insya Allah kita bisa belajar bersama. Jadi apa namanya itu berpesan juga, jangan lupa saling sharing. Siapa tahu justru malah kita juga dapat pembelajaran dari kunjungan ini. Seperti itu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena walaupun dengan cuaca yang seperti ini, Masya Allah semangatnya luar biasa gitu. Saya sampai kepikiran, aduh itu yang dari Depok tidak apa-apa gitu ya, karena kalau ngeliat tuh pagi tuh kayaknya se-Indonesia deh katanya rata hujan gitu. Ternyata jam 4 udah pada berangkat, kalah saya dari rumah. Aduh, apa perhitungan saya tuh ini jam 7 kurang, biasanya kalau berangkat jam segitu sudah sampai. Ternyata Cimahi macet kalau sudah hujannya, di mana-mana seperti biasa seperti itu. Tapi terima kasih atas kesediaannya tadi menunggu, juga kemudian dengan apa namanya kesabarannya, sehingga mudah-mudahan kehadiran kita di sini semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk saat ini izinkan saya untuk memberikan apa sedikit profil atau mengenalkan
bagaimana PGTK Tridaya yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa kami berdiri TK-nya itu tahun 2005. Nah, kayak tadi kalau misalnya suaminya ibu di sini SD 2006, ya jangan-jangan pernah warawiri juga nih ketemuan seperti itu. Tapi waktu itu memang baru TK-nya saja. Jadi ketika yang PG-nya itu kita baru berdiri tahun 2010, karena itu juga permintaan dari orang tua. Miss, ini adanya yang 2 tahun, yang 3 tahun udah pengen sekolah katanya gitu, sehingga dipertimbangkan dan alhamdulillah juga sangat didukung oleh yayasan untuk mendirikan PG, dan seterusnya sampai akhirnya sekarang ada yang SD sampai SMA juga seperti itu. Nah, untuk yang PGTK Tridaya ini mungkin dari awal ini mungkin sudah tadi ya sama Teh Yuni. Nah, yang ini makasih. Kami berada di bawah naungan Yayasan Bangun Tunas Bangsa dan juga dengan Tridaya Group yang tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa ada bimbel. Banyak tuh yang bilang pertamanya, Tridaya emang ada sekolahnya katanya gitu. Kami udah biasa dengan pertanyaan seperti itu karena banyaknya yang tahu Tridaya itu adalah bimbel. Dan kalau bimbel memang sudah ada beberapa cabang di dalam dan di luar kota, kayak di Tasik, di Cirebon, di Jogja itu ada. Tapi kalau untuk sekolah saat ini ada di Cimahi saja, dari PG sampai SMA. Kemudian ya alhamdulillah terakhir itu kami terakreditasi A, dan sepertinya tahun ini harus siap-siap lagi karena kemarin ada agak ditahan dulu ya, karena dari itunya pada inginnya tuh lebih banyak lagi lembaga PAUD yang terakreditasi, sehingga kami itu dari 2017 terakhir sebelum pandemi itu, tapi saya mengajukan belum ini dulu gitu. Tapi ya insya Allah terlepas dari itu kita terus melakukan inovasi dan perubahan. Di sini dituliskan bahwa tagline kami Sekolah Tridaya bukan hanya PG dan TK saja, itu ramah, unggul dan berkarakter. Jadi itu yang menjadi dasar buat kami untuk mengembangkan ke dalam visi misi juga kegiatan sampai pembelajaran. Dan satu lagi, di Tridaya Group ini ada yang namanya sistem pendekatan individu. Jadi ini tuh sudah dimulai dari zaman waktu bimbel. Mungkin kalau bimbel itu dulu kebayangnya kayak di sekolah tapi tambahan. Kalau di sini itu bimbelnya itu 1:5, jadi satu guru tuh hanya pegang 5 anak. Yang SMA aja maksimal itu 8 ya, maksimal 8. Kalau bahasa Sundanya mah biar lebih dekat dan kageroh katanya gitu ya, lebih terinikan. Sehingga di sekolah juga kami dari awal sudah menerapkan sistem pendekatan individu ini. Dengan cara apa? Nanti mungkin akan terlihat di dalam program-programnya, tapi yang nomor 1 kita wajib memang mengenal dengan sangat baik yang namanya dari murid ke murid. Ya, ketika kemarin mulai belajar tentang kurikulum merdeka, itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi yang seperti itu, kita langsung ini kayak yang SPI kita pakai ya, seperti itu. Jadi sebetulnya tidak terlalu kaget, hanya mungkin pengistilahannya saja. Nah, ini visi dari kami. Memang sepertinya setiap ada yang KJM kan ya, yang menengah itu akan diinikan kembali. Tapi yang jelas ketika goal yang PGTK Tridaya itu adalah mandiri, berakhlak mulia, dan siap memasuki jenjang selanjutnya. Hal ini menurut kami kemandirian anak untuk memasuki jenjang terutama yang mau ke SD itu adalah sangat-sangat diperlukan, sehingga inilah yang menjadi fokus bagi kami ketiga hal ini ketika membuat program pembelajaran seperti itu. Nah, ini adalah rombongan belajar atau kelas yang ada di tahun ajaran ini dari PG dan TK. Untuk kepala sekolahnya saya sendiri, operatornya itu ada Miss Vita, dan administrasinya ada Miss Widya. Dan guru-gurunya, nah ini ada 11 guru dengan 6 shadow teacher. Saya minta maaf, ini gurunya baru diwakilin sama satu aja nih, Miss Mahda yang diculik karena mungkin sama ya sama ibu guru juga, yang namanya anak-anak ditinggal satu guru aja udah wah gitu kan ya, seperti gimana. Jadi aduh mohon maaf tidak bisa semua guru menyambut, tapi mudah-mudahan nanti ketika lagi school tour atau ketika sedang berkeliling bisa sambil berinteraksi dengan guru-gurunya.
Di kami PG itu ada 2 kelas, masing-masing kelas terdiri dari 10 anak dan dengan 2 guru. Tetapi dalam satu minggu itu ada 3 hari pertemuan seperti itu. Nah, kalau untuk yang TKA ini ada 3 kelas yang dengan perbandingannya itu adalah maksimal 1:10. Yang TKB juga sama, ada 2 kelas, tetapi karena untuk yang TKB ya udah lebih ini, jadi jumlahnya ada siswa itu 22 dengan 23. Nah, yang tadi kita menggunakan salah satunya adalah ramah unggul berkarakter. Untuk si karakternya dari awal kita gunakan di nama kelas. Mungkin ini ada yang belum kenal itu apa ya artinya gitu. Yang PG itu namanya kelas Gumanti sama Taminas. Kalau Gumanti ini semuanya kelas TKA, TKA Wanter, Sonagar, dan kelas Rancage. Kalau yang TKB Binangkit dengan Motekar. Ini tuh karakter-karakter dalam bahasa Sunda. Ya gitu. Kalau yang orang Sunda udah ngerti mungkin ya. Yang tadi pagi-pagi udah sampai sini pada Taminas itu namanya. Udah gesit, udah duluan gitu sampai. Jadi kita mengharapkan bahwa anak-anak itu bisa mempunyai karakter-karakter sesuai dengan nama kelasnya. Dan ini juga berlanjut kalau untuk yang di SD, SMP dan SMA itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau di sini kelas satunya kayak one smart misalnya itu, terus six excellence misalnya yang seperti itu. Jadi kita memasukkan si karakter-karakter itu ke dalam nama kelas. Setiap kelas itu rata-rata itu dengan 2 guru, dan di sini ada shadow teacher yang mendampingi anak berkebutuhan khusus. Jadi memang kita menerima anak berkebutuhan khusus karena memang sudah peraturan dari dinas ya, tidak boleh menolak. Tetapi dengan dengan ketentuan juga bahwa tidak semua kondisi anak berkebutuhan khusus kita terima. Yang kita terima adalah yang memang bisa kita tangani dengan jumlah terbatas di setiap kelasnya. Kenapa? Ya kita juga tidak mau ya udah nggak apa-apa masuk aja, tetapi tidak bisa menanganinya gitu kan ya, nggak bisa seperti itu. Sehingga itu melalui juga observasi dari awal. Nah, untuk kondisi sekarang ini subhanallah, ternyata anak-anak yang memang berkebutuhan khusus atau perlu pendampingan ini lumayan cukup banyak. Dari tahun ke tahun ini langsung disambut iya sama sama ya mungkin banyak faktor ya gitu, dan itu mungkin kita memang sama-sama harus terus belajar untuk bagaimana menghadapi mereka, sehingga ini di kelas itu ada 1 shadow teacher, rata-rata memegang 1 sampai 3 anak maksimal sesuai dengan kategori anaknya tersebut. Dan untuk tahun ajaran depan juga dengan sangat-sangat menyesal, kemarin itu sudah ada sekitar 4 atau 5 anak yang akhirnya mengundurkan diri karena tidak bisa masuk ke program ini seperti itu. Dan untuk pendaftaran juga akhirnya sudah tutup untuk anak yang berkebutuhan khusus untuk tahun ajaran depan. Bahkan ada yang bisa masuk tahun ini itu karena nyimpan dulu nama istilahnya itu ya dari tahun ajaran depan, karena memang merasa mungkin anaknya memerlukan hal tersebut. Layanannya seperti apa aja nanti mungkin akan dijelaskan ya. Nah, untuk kurikulum PGTK Tridaya tahun ajaran ini kemarin juga sempat ngobrol ya sama Bu Eni. Bu Eni, kurikulumnya kurikulum merdekanya statusnya apa? Mandiri berubah. Ya sama ya, kita belum sampai mandiri berbagi ya. Belum sampai seperti itu, karena di Cimahi juga memang rata-rata baru mandiri berubah, karena sekolah penggeraknya sendiri itu baru tahun ajaran kemarin ada di Kota Cimahi, itu angkatan ketiga. Nah, kemudian ditambah juga dengan kurikulum khas Tridaya. Tentu kita juga sama ya, semuanya tahu ini adalah fase fondasi, dan dengan tagline Merdeka Belajar, Merdeka Bermain untuk anak-anak fase fondasi ini. Kurikulum merdekanya itu tentu seperti biasa mungkin udah tahu juga, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian ada ATP-nya juga yang kita sudah mulai gunakan sambil belajar terus dari PMM, sama mungkinnya dikejar suruh mengerjakan PMM ya sama dinas, itu juga sama. Sedangkan kurikulum khas di Tridayanya itu ada SPI yang tadi saya sebutkan, sistem pendekatan individu, kita menggunakan pembelajaran sentra, dan ada juga intra-kurikulum, co-kurikulum dan ekstra-kurikulum yang kita sesuaikan atau kita buat inovasikan sesuai dengan kekhasan atau tagline yang PGTK Tridaya ini. Begitu.
Dan itu juga sama berbasis kompetensi pembelajaran yang fleksibel. Kita mengambil yang fleksibel dalam artian memang sesuai dengan kebutuhan murid, dan kemudian karakter Pancasila yang mungkin juga sama ya, yang dengan semuanya di kurikulum Merdeka ini. Ini adalah program kegiatannya. Kalau yang intrakurikuler itu sama, kita masih akhirnya menggunakan tema. Dan kalau tema kami di sini, ini biasanya saya suka memberikan kebebasan kepada guru-guru untuk berinovasi tentang tema. Tahun sekarang itu kita menggunakan temanya jalan-jalan ke Nusantara, katanya gitu. Jadi dari ada tentang Jawa, Jawanya itu tentang apa? Ada Jogja misalnya, tentang Jakarta dan yang seterusnya, juga ke Sumatera dan seterusnya. Jadi selama 1 tahun ajaran ini kita seolah-olah mengajak anak-anak untuk mengenal keseluruhan kekhasan masing-masing dari Nusantara yang ada, sambil mencapai capaian pembelajaran yang memang sudah ditentukan. Di kami juga ada program keagamaan. Jadi mungkin kalau misalnya kalau dari nama yang sekolah ibu bapak sudah jelas ya, Global Islamic Lab School. Jadi memang berbasisnya Islam. Tapi kalau di kami sebetulnya kami tidak tidak menggunakan Islam terpadu misalnya gitu ya, SD atau TK Islam terpadu, tetapi memang secara keseluruhan karakter yang dibangun adalah karakter Islami. Dan program-program keagamaannya juga sama. Ada kita mau belajar wudu, sholat, ada target hafalan juga buat anak-anak, walaupun biasanya hafalan doa, cerita Islam dan mahfuzah, kita lebih menekankan kepada si anak itu mengerti, paham dan terbiasa. Kadang ada juga beberapa misalnya orang tua, oh hafalannya cuma segini Miss atau gimana. Kami tidak mengejar targetnya dan sesuai dengan kebutuhan anak, tapi kita ingin menyambungkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian muatan lokalnya juga karena ini juga sudah masuk ya, kalau di Kota Cimahi ini sudah wajib. Di Cimahi itu ada salah satunya itu adalah ke bahasa Sundaan, kesundaan, tradisi Sunda, mau permainan dan permainan bahasa itu harus diajarkan ke anak-anak. Dan Cimahi itu disebut juga sebagai kota militer. Di sini itu banyak kalau misalnya tadi lihat dari ini aja, dari keluar tol mungkin udah lewat beberapa kantor tentara ya seperti itu. Jadi kita sangat dianjurkan oleh pihak kota untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, mengajarkan kedisiplinan atau PBB mungkin untuk sekolah-sekolah yang lebih tinggi lagi, dan mengenal lingkungan sekitarnya yang kita ini. Nah yang ketiga itu adalah outing. Kita bilang outing itu seperti apa? Mungkin karena ibu dan bapak melihat bahwa struktur sekolah kami ini berupa gedung kayak gitu. Jadi kami banyak memanfaatkan area-area di luar atau sekitar sekolah untuk melakukan kegiatan, karena supaya anak-anak tidak hanya selalu berada di dalam gedung saja gitu. Jadi banyak kegiatan keluar juga, ke tetangga, ke kompleks sebelah, ke masjid di dekat sini, atau yang paling senang tuh sekarang lagi main ke gedung SMP SMA. Anak-anak tuh main senang-senang, dan yang di sana juga kakak-kakak SMA-nya asik, ada anak TK katanya main kayak gitu. Di sana itu ada rooftop itu di atas, yang kakak SMA itu mereka tuh senang naik ke lantai 4 gitu ya, ke atas ke sana itu pada semangat gitu. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada sehingga anak-anak juga bisa belajar lebih banyak. Yang keempat tadi one day one book, tadi sempat udah disebut duluan yang sama Bu Eni. Iya, jadi untuk kegiatan literasinya kami merasa bahwa kalau dari dinas itu kemarin sampai sekarang juga suka bilang ya kan, Pak U tidak mengajarkan membaca, tapi ketika masuk SD dan kenyataannya orang tua pada bilang ini harus bisa membaca, sehingga kami menyikapi hal tersebut dengan mengajarkan atau mengenalkan membaca, tapi anaknya jangan sampai ngerasa diajarkan baca, dan melibatkan juga orang tua gitu. Karena untuk yang one day one book ini tidak kami lakukan di sekolah, tetapi kami izinkan mereka bawa ke rumah. Satu hari itu satu buku. Jadi anak-anak boleh memilih buku mana yang harus dibawa, tapi tentu sebetulnya kita siapkan dulu nih. Jadi biasanya guru itu setiap 1 bulan mereka akan memilih buku mana aja yang bisa dipinjam oleh teman-teman di kelas, anak-anak di kelas.
misalnya siswanya tadi berjumlah 20, guru bawa dilebihkan lah ya, misalnya 23, 25. Nanti mereka boleh memilih buku apa yang mau dibawa pulang ke rumah. Terus kemudian di rumah kami sudah wanti-wanti tolong dibacakan sama orang tuanya, gitu, dibacakannya sama orang tuanya. Jadi bukan anaknya suruh belajar baca buku itu gitu, tapi dibacakan sama orang tuanya. Besoknya boleh dibawa kembali untuk meminjam yang lain kayak gitu. Dan untuk apa namanya, memang kita ada sentra literasi atau perpustakaan sebagai perpustakaan TK Tridaya juga, tapi untuk Wandewandu sengaja supaya anak-anak juga kan nggak kebingungan nyarinya lama gitu, posisikan itu. Dan untuk yang anak TKB itu sudah mulai sambil mereka latihan nulis juga, kita sediakan kartu peminjaman. Nah jadi mereka ngambil bukunya terus ditulis sendiri namanya siapa, tanggalnya berapa, sambil niru ya gitu kan, seperti biasa. Nanti si judul bukunya mereka sambil nyalin di situ. Terus paraf itu apa Miss? Ya bolehlah mereka belajar untuk apa namanya tuh menuliskan namanya lagi. Jadi secara tidak sadar mereka itu belajar membaca dan menulis juga. Dan alhamdulillahnya itu ketika udah masuk TKB ini kita menggunakan itu dari TKA dulu. Tapi kalau misalnya TKA mereka belum seperti TKB ya, nulisnya biasanya kartunya masih dituliskan oleh ibu guru, tetapi oleh Missnya. Tetapi kalau untuk membacanya tetap dibawa pulang dan dibacakan seperti itu. Jadi biasanya kadang-kadang kalau untuk anak yang sudah lebih expert lama-lama tulisannya makin kecil ya, tulisannya makin rapi ya di kartu ya, itu bisa jadi indikator kita juga. Terus kayak misalnya yang bacakan nanti lama-lama orang tuanya suka yang bilang, Miss sekarang udah bukan saya yang bacain, dia yang mau baca sendiri. Nah, berarti alhamdulillah itu sudah berindikasi. Kemudian untuk yang kegiatan berenang dan kukeri juga 1 bulan 1 kali. Di sini juga ada kolam renang kecil dan ini juga menjadi media pembelajaran kita. Seperti misalnya lempar bola warna, terus mereka mencari warna yang sesuai instruksi, atau belajar tenggelam atau mengapung tenggelam gitu. Udah aja sekalian berenang di situ, mereka bisa berani. Bahkan sampai sebetulnya ada juga dari yang pertama kalau berenang gitu suka masih nggak basah dari sini ke atas gitu. Jadi sama gurunya gimana ya caranya biar berani misalnya gitu. Oh ya ambil benda yang tenggelam, ambil akhirnya basahkan. Apa gitu kena deh anak-anak. Jadi kita menggunakan kegiatan berenang itu untuk pembelajaran. Untuk yang kukeri juga sama, di sini juga ada dapur, digunakan berbarengan dengan kakak-kakak SD, kita jadwalkan, mereka melakukan kegiatan-kegiatan. Memang kalau untuk yang bersentuhan dengan api, misalnya yang seperti itu biasanya diambil alih sama gurunya, tetapi anak-anak juga banyak belajar dari kegiatan itu. Banyak sesuai dengan capaian tujuannya juga ya. Kayak misalnya guru, oh iya nih anak-anak ada titipan dari orang tuanya nggak bisa makan sayur, nggak bisa makan buah, dengan sengaja kita kukerinya makan buah, makan sayur. Jadi anak-anak bikin sendiri kan juga siswa pada jadi senang ya, seperti itu. Kemudian untuk field trip kita ada 1 semester 2 kali yang merupakan berhubungan dengan apa yang sudah dipelajari. Kita akan berusaha berhubungan dengan apa yang sudah dipelajari. Untuk field trip ini dilakukan kalau kami itu di jam sekolah. Jadi nggak ada tambahan kayak misalnya jadi pagi sampai sore atau nggak barengan sama orang tuanya, kecuali ada program khusus dari PWMG dari orang tua. Tapi kalau secara keseluruhan, jadi anak-anak datang seperti jam biasa. Di sini mulai jam 9, kemudian jam 8, nanti 8.15 misalnya udah mulai berangkat, nanti jam 12 orang tua tinggal jemput lagi di sini. Seperti itu. Jadi kita field trip melakukan seperti itu. Dan kemudian untuk kegiatan yang kokurikulernya juga itu ada yang kita program dengan orang tua, karena kalau kerjasama dengan orang tua kurang mungkin kurang ini juga ya buat ke kitanya, sehingga sengaja dibuatkan langsung programnya. Ini ada beberapa, kadang-kadang orang tua juga suka kebalik-balik. Yang pertama PMC, Parents Meeting Class. Ini sebetulnya mungkin kalau di yang lain kelas parenting ya. Dan itu juga kan sudah masuk ya di kurikulum Merdeka, harus. Sengaja kita bikin seperti ini untuk penamaan juga, untuk menarik orang tua supaya hadir. Kegiatan PMC ini secara berkala 1 semester 1 kali, biasanya mengundang narasumber, baik narasumber dari luar atau dari orang tua sendiri. Jadi kadang ada orang tua itu yang misalnya dokter, atau misalnya ada juga yang kemarin itu programmer yang menjelaskan akhirnya tentang gimana nge-lock YouTube supaya anak-anak itu nggak nonton yang aneh-aneh.
kayak gitu. Gimana caranya? Jadi bisa kita undang orang tua yang mau sharing atau nggak sesuai dengan keperluan mereka. Kalau PTA itu kita ada Parents Teaching Assistance. Ini juga sama, 1 tahun 1 kali. Kegiatan ini adalah kegiatan anak dan orang tua untuk melakukan kegiatan sama-sama. Jadi tidak dilombakan, tidak diiming-imingi hadiah. Kita undang anak dan orang tua, kita kasih kesempatan. Jadi orang tua kayak sekolah juga, senam bareng gitu ya, kita ajak senam, harus semua diajak main games juga. Jadi biasanya kita bikin motorik kasarnya apa ya, motorik halusnya apa ya, misalnya gitu, atau seninya apa nih, biar orang tua juga bikin. Kita pernah bikin itu kemarin itu bikin buket bunga misalnya gitu, atau bikin market bikin market misalnya, dan apa saja yang bisa bikin orang tua dengan anak itu bareng. Dan pada kenyataannya jadi bisa kelihatan orang tuanya malah yang lebih anteng, anaknya lari-lari, mama itu anaknya kayak gitu, atau anaknya ibu jangan, biar aku bisa, apapun interaksi dengan anak dan orang tua di situ kita hargai seperti itu. Jadi dalam 1 hari itu orang tua bisa ikutan main barengan sama anak-anak, berdoa, kita ajak berdoa juga, dan yang seterusnya. Kalau yang PTI itu parents teachers interview itu sama ketika bagi rapot. Saat interview atau misalnya konsul ketika bagi rapot kita namakan PTI. Dan kalau PTC itu PTI yang memang sambil memperlihatkan kebiasaan atau misalnya hasil perkembangan anaknya secara langsung seperti itu. Saat pembagian rapot juga. Nah, yang narasumber juga sama, kita lebih fokus, biasanya lebih pengen banyak melibatkan ke orang tua. Jadi kalau misalnya yang narasumber ini biasanya masuk ke dalam kelas narasumber atau My Parents Day, biasanya kita bilang seperti itu. Kalau yang PMC itu biasanya satu sekolah semuanya orang tua datang, tapi kalau yang My Parents Day atau narasumber ini orang tuanya masuk ke kelas anaknya untuk mengajar seperti itu. Guru tamu mungkin ya kayak gitu. Dan yang hasil kemarin-kemarin sih biasanya bisa ternyata di kelas anak-anak seperti ini ya, dan ada seterusnya ya, banyak anaknya juga ibu aku masuk ke kelas, besoknya sikapnya jadi lebih baik gitu, alhamdulillah. Itu banyak yang ini kan. Plus ada juga yang kegiatan kita inklusif atau dinamakan yang program P2K, program pendampingan khusus. Jadi untuk anak-anak yang dengan program pendampingan khusus itu yang tadi dengan shadow teacher, kalau di kita itu mendapatkan ada 3 layanan secara basically. Yang pertama pendampingan pembelajaran di kelas oleh shadow teacher, yang kedua pendampingan stimulasi bermain tambahan itu dilakukan juga oleh shadow teacher, yang ketiga stimulasi psikologi yang dilakukan oleh terapis atau psikolog di sekolah. Jadi untuk anak yang misalnya ini terdeteksi berkebutuhan khusus, ini harus misalnya program P2K, kita akan melakukan perjanjian dulu atau MOU dengan orang tuanya. Jadi pas lagi di kelas anak itu didampingi, tentu didampingi itu nggak harus diikutin ditutur-tutur lah kalau bahasa itunya, tidak, atau dibantu tidak, tapi justru misalnya ketika dia mau pakai sepatu misalnya kayak gitu, justru si shadow teachernya, kalau anak-anak yang lain mungkin ketika diarahkan oleh guru kelasnya dia bisa nurut, sedangkan kalau anak tersebut malah lari-lari dan seterusnya. Nah itulah peran dari shadow teacher. Nah kemudian untuk yang yang tadi program bermain atau stimulasi bermain tambahan itu di jadwal kita bilangnya bermain, karena kalau belajar kan beda ya gitu. Kalau untuk yang SD atau yang SMP itu ada stimulasinya tuh pra-akademik dan akademik, karena banyak kan yang pra-akademiknya belum selesai. Nah kalau yang akademik itu biasanya misalnya sudah kelas 3 tapi pembelajarannya materinya diturunkan, nah itu dibimbing oleh shadow teacher-nya. Nah kalau untuk yang TK kita kasih misalnya si anak ini kurangnya motorik halusnya masih kurang, nanti dikasih waktu tersendiri untuk berlatih dengan si shadow teacher itu. Nah yang terakhir itu stimulasi atau terapi oleh psikolog di sini di ruangan. Jadi dalam jam sekolah dengan waktu-waktu tertentu sesuai dengan kondisi anaknya sudah terjadwal, kita antarkan ke sana, dia terapi dulu sekitar 30 sampai 45 menit, terus baru kembali lagi ke kelas seperti itu. Kalau yang untuk ekstrakurikuler kita bilang, tapi ini masih kalau untuk TK masih di dalam jam pembelajaran, karena kami tidak berani untuk banyak resikonya juga setelah kami coba itu. Kalau misalnya kan kalau SD itu kan setelah selesai sekolah ada ekstrakurikuler,
Tapi kalau anak-anak TK kan belum bisa mengurus dirinya sendiri, sedangkan kadang orang tua, Miss titip ya, saya belum bisa jemput nanti sekalian, berarti itu kan harus ada missnya lagi, dan kalau dengan jumlah yang banyak kalian, dan kasihan kadang-kadang anak-anaknya juga capek Miss misalnya dan seterusnya, sehingga di kita ini untuk tagline yang si unggulnya itu, tentu unggulnya itu bukan berarti harus juara apa tidak, tetapi anak itu mulai mengenal apa yang dia suka. Kita pakai si Talentas Day itu setiap hari Kamis. Kita punya 4 pilihan, futsal atau sport, terus art and craft, musik and dance, dan fun language. Itu tiap pagi hari Kamis, guru itu udah menyiapkan di papan tulis keempat si talentas itu. Anak-anak itu mulai langsung ditanya, hari ini mau talentasnya ikut apa? Mau ini dan ini belajar apa, dan yang seterusnya. Nanti mereka akan belajarkan menuliskan namanya sendiri di apa yang ingin mereka ikuti. Memang waktu awal kami biarin aja kalau yang jago futsal biar futsal terus, tapi ternyata sesuai dengan yang di SPI dan kurikulum Merdeka itu kan harus berfokus pada anak ya. Jadi kita biarkan mereka suruh memilih. Sehingga sekarang itu di futsal jadi banyak anak perempuannya, ramai lari-lari katanya gitu. Yang laki-lakinya kenapa nggak futsal lagi? Panas katanya gitu. Jadi mereka sudah mulai bisa mempertimbangkan. Tetapi kalau misalnya kita lihat, ini perlunya sih dia tuh lari-lari misalnya gitu. Ini dia perlunya tuh kegiatan motorik kasar, kita coba bujuk untuk mencoba hal-hal yang lain seperti itu, sehingga pembelajaran dalam Talentas Day ini, di dalam One Day One Group ini nggak hanya sekedar oke lah talentas main kemudian selesai, tapi banyak karakter atau banyak pembelajaran yang diambil sama anak. Dan tambah lagi event-event keagamaan atau nasional seperti Isra Mi'raj, terus kalau misalnya Ramadan juga sama, kita ada welcoming Ramadan, terus Ramadan Week misalnya gitu, terus kemudian ketika Idul Fitri juga kita mengadakan event-event atau acara-acara di jam pembelajaran yang berbeda dengan kegiatan sehari-hari. Dan kalau untuk untuk P5-nya kita itu mengadakan juga yang namanya ada unjuk kabisa. Unjuk kabisa itu tadi mungkin di video juga ada anak-anak tampil biasanya di sini dengan mengundang orang tua. Unjuk kabisa ini kita lakukan secara bertahap, biasanya 1 semester 2 kali. Jadi kalau di semester kalau yang pertama di setiap semester, kadang kita menampilkan anak-anak itu apa adanya dengan menggunakan seragam. Jadi nggak unjuk kabisa, wah nyewa seragam, anak didandani kayak gitu, itu tidak. Tetapi kita memperlihatkan apa inilah, bisa bulan Agustus anak-anak itu kan antara peralihan ya, antara sudah mulai kenal lingkungan sama masih kayak gitu. Kita coba tampilkan di depan sesuai dengan kebiasaannya mereka. Nah nanti ketika yang semester keduanya biasanya akan terlihat bagaimana mereka ketika tampil di depan, ada yang sudah lebih berani dan yang seterusnya seperti itu. Nah untuk yang tahun kemarin kita ada unjuk kabisanya lebih spesial nih. Kemarin itu kita bikin big show yang tadi ada di ininya khusus. Big show untuk Tridaya dilakukan dari PG sampai SMA. Jadi semua anak punya kesempatan untuk tampil di saat itu. Jadi dilaksanakannya itu di Sabilulungan. Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata kita udah khawatir nih anak-anak PGTK bulan November udah mau nggak ya tampil di gedung yang atau bisa panggung yang begitu besar. Tapi ternyata alhamdulillah mereka excited gitu seperti itu. Jadi ternyata, dan kemudian setelah itu juga ada beberapa perubahan sikap di kelas yang kami lihat, mereka lebih berani, lebih mandiri dan yang seterusnya setelah acara penampilan tersebut seperti itu. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang semester ini mungkin untuk unjuk kabisanya akan dilakukan lagi seperti biasa sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, kalau untuk alur pembelajaran di kami dalam keseharian atau mingguan dan sampai bulanan itu, kami biasa membagikan ke orang tua kalender kurikulum tahunan dan semester biasanya, sehingga orang tua tahu ya kira-kira 1 semester ini mau belajarnya apa, atau setidaknya ketika ada welcoming day for parents atau penjelasan sosialisasi tentang program, kita melakukan informasi kegiatan bulanan. Ini semua untuk sekarang kita biasanya melakukan, sekarang kan udah ada Canva atau mungkin ibu-ibu guru di sini udah lebih jago untuk membuat seperti itu. Kita udah lebih simple ya. Kalau dulu kan bikin surat dibagikan gitu ya. Kalau sekarang udah tinggal Canva, orang tua juga sudah lebih welcome, atau PDF. Informasi kegiatan bulanan, terus kemudian guru juga membagikan 3, kita bilangnya mingguan. Jadi setiap hari Minggu guru itu
ngirim ke grup WA kelas, ngasih tahu bahwa mama minggu ini kegiatannya ini dan ini dari hari Senin sampai Jumat. Jangan lupa nih hari Kamis berenang, bawa ininya. Jadi orang tua oh seminggu depan hari ini berenang, hari ininya field trip, berarti anak tuh harus begini dan seterusnya. Nah kemudian ada lagi reminder harian. Jadi ini sih sebetulnya alhamdulillah sejak yang pandemi kemarin kan kita interaksi via daring sama orang tuanya itu kan harus lebih ini ya, dan tapi membantu pada keseharian. Jadi pagi-pagi kita suka ada bilang sapa pagi. Guru itu pagi jam 7:30 itu udah harus menyapa pagi di grup kelas. Jadi bisa mama ingat lagi ya hari ini berenang. Oh iya miss, bahkan kadang-kadang miss hari ini seragamnya apa padahal kan udah dikasih tahu gitu ya. Tapi karena ya kesibukan orang tua dan yang seterusnya diingatkan lagi hari ini kita akan bla 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 gitu pagi-pagi selamat pagi. Jadi untuk yang miss tidak masuk sehat itu pagi-pagi juga sebelum jam 8 di sini kadang-kadang kita udah bisa tahu gitu. Nah setelah itu ada juga nah laporan untuk kegiatan hariannya sebetulnya dibikinnya simple. Kan orang tua kalau dulu karena sudah yang dari yang SPI itu juga kita punya kargo buku komunikasi orang tua dan guru. Dulu tuh setiap hari anak itu bawa buku ke sekolah, gurunya nulis kegiatan hariannya seperti apa, gurunya nulis kegiatan sehariannya seperti apa, atau ada kejadian yang misalnya anaknya nangis atau seperti apa, kurang lebih ditulis di situ. Kemudian nanti orang tua kalau ada apa-apa juga ditulis di buku kargo itu kan, karena kalau dulu masih zaman SMS yang gitu-gitu ya masih belum. Nah beriringan dengan waktu bergeser kita ganti dengan ini. Jadi tiap hari kita ngirim, tetapi bukan secara personil anak-anak, secara kegiatan keseluruhan. Mam, ini hari ini kegiatan berenang gitu. Kita buatnya bisa dalam bentuk video rekaman atau dalam bentuk seperti yang ada di bawah tuh, maaf ya kecil ya, kolase seperti itu. Jadi seenggaknya guru-guru itu orang tua itu tahu, oh iya hari ini jadi berenang, oh hari ini outingnya kesini ya misalnya gitu. Nah kalau untuk yang pribadi, kadang-kadang orang tua juga kan pengen, miss anak saya gimana, dan yang seterusnya. Kalau ada kejadian baru orang tua pribadi ngirim laporan. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa ya cukup dengan laporan kegiatan harian itu. Dan itu juga kadang tidak selalu setiap hari, karena makin kesini ketika kita sudah kembali ke new normal, itu administrasi guru itu kembali banyak lagi, apalagi ketika peralihan ke kurikulum merdeka, peralihan ke ada PMM juga, ada administrasi juga, PKG dan yang seterusnya. Akhirnya kita mengambil kebijakan bahwa dalam seminggu misalnya 2 atau 3 kali kita tetap melaporkan, tetapi dokumentasi secara 1 minggu kita laporkan biasanya di setiap hari Jumat. Kita masukkan ke G Drive, linknya itu sudah kita simpan di grup kelas sehingga orang tua kapan aja bisa ngambil. Nah dengan kita bisa bikin lebih praktis ya, jadi orang tua tuh sudah tahu, oh ini hasil karya anak aku gitu. Walaupun memang guru itu di kelas itu sekarang harus pintar-pintar memperhatikan anak sama untuk membuat dokumentasi. Tetapi karena memang itu kebutuhan orang tua sekarang ya, pengen tahu tuh anaknya, terus pengen distatuskan juga dan yang seterusnya, sehingga kita mencoba mengakomodir tanpa mengabaikan juga kegiatan anak-anak di kelas seperti itu. Jadi PG itu yang kelas Gumanti Senin, Rabu, Kamis, yang Tanginas Selasa, Rabu, Jumat. Itu dari jam 7.45 sampai jam 11.30-an. Tapi atau jam 11. Tapi kalau biasanya sih jam 11, cuma ya anak-anak suka main dulu dan yang seterusnya. Kalau yang hari Rabu itu dibagi 2. Ada yang jam 8 sampai jam 10, ada yang jam 10 sampai jam 12 seperti itu. Karena seminggu ya katanya kan 3 kali ya, hari Sabtu kami libur. Kalau untuk yang TK, dari hari Senin sampai Kamis itu dari jam 8 sampai jam 12, sedangkan hari Jumat dari jam 8 sampai jam 11. Hari Senin sampai Kamis sampai jam 12. Kalau hari Jumat sampai jam 11. Untuk kegiatannya itu kita dari jam 8 sampai jam 9, setengah 9 itu anak-anak sudah langsung bermain bebas untuk mengeluarkan emosi dan energi yang dari rumah terbawa. Jadi mereka sudah main bebas. Makanya nanti kelilingnya jam 9-an aja, kalau jam setengah 9 berantakan. Itu biasanya di sentra di kelas itu pasti akan sangat berantakan.
menyalurkan energinya semuanya. Karena di sentra nanti mungkin kelihatan pembatasan antar kelasnya itu kita hanya halang dengan rak seperti itu. Jadi anak TKA, TKB dengan kelas yang seterusnya itu mereka main barengan. Setelah time selesai, waktunya selesai, mereka yang membereskan bersama-sama semuanya. Kegiatan tidak bisa dimulai kalau teman-temannya semua belum membereskan. Nah, baru dari situ kita masuk ke kegiatan pagi. Itu dibagi hari Senin upacara, Selasa sampai Kamis sampai Jumat itu dibagi dua, TKA TKB, ada yang senam, ada yang sholat duha. Gitu, karena tempatnya ya supaya anak-anak juga leluasa, sehingga kami bagi dua. Kemudian pembukaan dan yang seterusnya sampai pulang, pembukaan kegiatan inti, kemudian makan, sikat gigi, kemudian pulang. Salah lagi. Untuk ini jadwal pembelajaran tadi sudah, maaf untuk yang sentranya ini ada, untuk saat ini ada 7 sentra. Semuanya itu sentranya di atas, kita bilang di kelas atas sentra, kecuali yang kelas PG ada di lantai 1 ini, dapur ada di lantai 1 ini, terus ada juga sentra sensomotorik yang biasa dipakai untuk anak-anak yang dengan pendampingan melakukan kegiatan terapi bermain. Tapi anak-anak yang biasa tidak suka bermain di situ, atau playground indoor juga kita bilang. Plus ada satu sentra art dan musiknya nggak tulis ya, Mbak. Ada sentra art yang nomor 4, art dan musik juga ada di sini supaya nggak terlalu berisikan ya. Nah, untuk anak yang tadi ditulis terdeteksi berkebutuhan khusus dilakukan yang P2K tadi, pendampingannya seperti apa sehingga semuanya dapat terlayani. Ini untuk ada seragam. Untuk makan kita kita tidak menyediakan snack setiap hari kecuali pas lagi kukri. Apakah gitu kukri juga anak-anak tetap bawa snack sih. Tapi biasanya untuk membantu orang tua dan supaya snacknya tuh nggak itu aja ya bawahnya, kita bikin jadwal seperti ini. Tapi bebas, kayak misalnya Senin nasi, Selasa kue atau roti, Rabu bihun dan seterusnya sampai hari Jumat, sehingga orang tua juga terbantu lah, dan gak hanya itu snack, apalagi yang berpemicinan yang kayak gitu terus gitu. Ini sih sebetulnya prestasi-prestasi yang pernah dialami didapatkan. Ini diambilnya baru dari tahun 2017. Dari yang 2009 sampai ini juga sebetulnya ada, tapi rakyat ini kebanyakan. Dan biasanya untuk yang lomba-lomba ini kita lebih menginginkan bahwa anak-anak itu perlu pengalamannya. Kita kerja sama dulu sama orang tua, nggak selalu harus juara. Kalau misalnya juara itu bonus, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak, ya itu juga tidak apa-apa. Kalau yang terakhir itu Bima ini diam-diam ternyata ikutan taekwondo kata orang tuanya, itu biasanya juga orang tuanya juga minta dukungan walaupun memang bukan dari kita ini seperti itu. Nah, ini untuk aktivitas untuk guru-gurunya, kami itu ada setiap mingguan itu ada briefing dan evaluasi, ada juga lesson plan meeting. Biasanya guru-guru akan mengajukan kegiatan itu apa aja minggu depan. Miss mau di sentra ini apa, di sentra ini. Untuk jadwal sentra juga itu biasanya dilakukan oleh guru-guru membuat jadwal sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Jadi ketika lesson plan meeting itu kegiatannya apa, hari Senin yang di sentra ini apa, dan yang seterusnya. Jadi itu dibahas, baru kemudian guru-guru akan mempersiapkan medianya. Kemudian ada juga kita ada 1 minggu atau 2 minggu sekali deal drop everything and learn. Kita biasanya sharing atau kegiatan games, olahraga dan yang seterusnya juga setelah jam pembelajaran. Mungkin sama ya, ada K3TK, gugus terpadu, KKG, dan pelatihan yang dilakukan oleh di eksternal dinas terkait dan seterusnya. Plus kegiatan kombel kelompok belajar ya sekarang itu harus ya, dan pelatihan dari internal yang sudah ditentukan oleh yang sudah diindikan oleh yayasan, dijadwalkan dan juga oleh yayasan. Nah, dan alhamdulillah selain yang di internal, guru kami juga tadi yang di Semarwa itu pernah barangkali ada juga yang ke programnya tahun 2019 dapat program 1.000 guru ke luar negeri dari Kemendikbud ke Korea kayak gitu. Terus udah gitu kemarin juga sempat ada ibu cinta hadir ke sini untuk kegiatan saling main ke PAU ke sini. Terus kemudian kebetulan saya juga terlibat dalam kegiatan program guru di Irak, walaupun sekolah kita, tapi karena saya terlibat ini jadi gak bisa jadi sekolah penggerak
gitu, karena sudah jadi pengajar praktik dan saat ini sedang bertugas juga jadi fasilitator program guru penggerak, dan alhamdulillah sebetulnya dari situ memang kita bisa banyak belajar. Selain itu, guru-guru juga biasanya suka minta izin, Miss ada kegiatan ini, webinar kan sekarang sudah banyak sekali ya, bisa di YouTube, bisa dan seterusnya. Biasanya kalau memang kita juga melakukan tuh ketika deal atau misalnya yang lesson planning itu di-sharingkan sama-sama seperti itu. Alhamdulillah, ini udah selesai. Ini yang medsos kami, maka silahkan. Tapi Bu Eni udah tahu duluan. Saya udah searching di kita kata di apa di aduh oh ya alhamdulillah bisa ketahuan dari sini. Terus namanya untuk sekarang kita akan struktur. Mungkin kita bagi 2 kelompok saja mungkin ya. Kelompok 1 nanti bareng sama saya, kelompok 2 nanti bareng sama Teh Yuni. Hanya minta tolong kita sama-sama kesepakatan untuk tata tertibnya. Dipersilakan mengikuti pembinaan kesayangan arahan, diperbolehkan mengamati kegiatan mangga gitu untuk melihat bareng-bareng. Dokumentasikan boleh, hanya punten kalau misalnya itu tidak secara personil kayak gitu, misalnya dengan satu anak serapi atau gimana. Tapi kalau untuk dengan guru, silakan minta izin sama gurunya seperti itu. Tapi kalau bisa memang secara keseluruhan kegiatannya saja. Dan untuk kalau misalnya dipublikasikan ke medsos seperti itu, sama tidak secara personil juga kayak gitu. Sebetulnya kalau orang tua di sini memang tidak terlalu keberatan. Tapi kalau sekarang untuk kegiatan saja. Berinteraksi mah enggak, kalau misalnya mau tanya sama anaknya, mau berinteraksi sama gurunya, selama itu memang tidak mengganggu, tapi biasanya anak-anak mah senang aja sih. Dan juga kita menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan bersama dan fasilitas. Untuk detailnya ini nanti untuk yang bareng dengan saya, kita ke sentra atas dulu ke kolam renang, terus baru ke yang area lantai 1 yang ada PG, dapur dan sebagainya. Nanti kita kembali lagi ke sini. Nah untuk yang kelompok 2 ke bawah dulu. Nah baru ke bawah dulu ke kolam renang, baru naik ke atas, terus nanti kembali lagi ke sini. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, aku maaf ya. Ya panjang lebar. Jadi kurang lebih gambarannya itu. Nanti kita 9.10 di sini lagi. Ya. Insya Allah di sini lagi 9.30 atau 9.35 maksimal. Maka kita nanti di sini kita bisa lanjut dengan diskusi atau bertanya jawab sambil sampai terakhir ketika waktunya sudah selesai. Mungkin itu, jadi maka ada yang ditanyakan langsung di sana boleh, nanti di sini dikonfirmasikan ke saya juga boleh. Cuma ini dulu dari saya. Untuk pemberian kelompoknya saya ceritakan sama Bu Eni saja. Kelompok 1, kelompok 2 nanti kita turun sama-sama. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan juga sekalian aja ya. Nanti setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu dan Bapak, barangkali boleh langsung kita membagi 2 kelompok ya. Nanti ada yang mengikuti Miss kita dan juga saya, mangga.
dekat atau berkelas gitu ya Bu. Ini kan terlihat ya. Jadi awalnya bagaimana ya orang-orang juga, bahkan kami juga awalnya berani nggak untuk Ahola di sini. Kita tuh melihat ke Al-Falah yang memang sentranya sentra beneran lah ya, bagus kalau misalnya memang itu saya ambilkan ya, kalau misalnya memang mau kita ke sana, akhirnya kita berani buat gini. Jadi anak-anak justru lebih bisa berkonsentrasi ketika misalnya selera misi yang ini ya sudah fokus ke situ. Jadi belajar fokusnya hanya sini di sini, sehingga mereka nggak kalau kita ribut di sini ini sedikit teriak-teriak di sana, ini jalan aja terus semuanya ya gitu. Akhirnya nggak keganggu. Bahkan kalau ada tamu juga dari dinas, nah kok aku dicuekin ya, biasanya anak-anak keganggu soalnya lagi seru mungkin Bu sama gurunya gitu. Jadi awal saja kerja kerasnya yang apa, yang kadang-kadang yang satu kemana atau enggak di sini lagi nonton video misalnya ada ya gitu, tapi ya boleh coba lihat, tapi besok kita juga akan nonton video yang sama. Dan kalau misalnya jam pas awal belajar itu dari jam 8 sampai setengah 9 mereka itu main barengan semuanya. Iya, mau campur, mau TKA, mau TKB. Biasanya favoritnya di sini karena di sini diterhitungnya lebih banyak mainan. Iya gitu. Ya, ada juga apa kayak ekskulnya atau talentasnya yang di SD itu kita bilangnya kan di sini talentas day. Dari SD sampai SMA ada talent development. Upacara senam biasanya di sini, terus apa ya, pokoknya dipakai aja semuanya. Biasanya anak-anak paling suka tuh ngegambar di sini. Oh, sampai di jalan itu? Iya, kita sengaja untuk kalau yang awal-awal kan suka senangnya kan lebih besar gitu, nggak ada yang lebih besar. Jadi mau gambar aspal kan kalau jam segini udah kosong ya. Sediakan sampo sama itunya yang itu dari sekolah, sabun yang udah langsung misalnya gitu. Jadi kalau handuk sendiri gitu. Jadi anak-anak yang pulang tuh cuma bawa handuk sama ibu botol, baju basah. Kita jadi bikinnya kan kolaborasi learning, sehingga kalau misalnya oh ya kelas mau TK misalnya berenang, boys dulu, yang girlsnya mau mengerjakan yang lain sambil diawasi sama guru yang lain. Sentra motorik, baru kasih jadwal main di sini. Jadi atau enggak misalnya Miss sentranya sih sebetulnya sentra religi, tapi jadwal ini lagi kosong dan anak-anak perlu bisa saja gitu. Fleksibel juga ya Bu? Iya gitu, main di sini. Silahkan, ada yang mau bertanya? Terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Miss Yeni. Kebetulan diamankan tahun ajaran berjalan ini di kelas playgroup. Ya, kami berjumlah 18 anak. 18 anak dengan anak inklusinya atau spesial itu 6 di kelas ya. Tadi saya mencoba pemanggilan juga ke kelas playgroup.
dan ada di space motorik kasar ya. Space yang di bawah. motorik, iya, yang di bawah gitu. Ya, itu saya sempat bertanya tadi juga dengan tadi ini bahwasanya kelas private itu maksimal 10. Lalu kelas untuk special need-nya itu 2. Nah, yang mau saya tanyakan adalah untuk shadow teacher-nya itu apakah punya persyaratan tersendiri atau shadow teacher-nya itu juga punya program untuk menstimulus anak spesial tersebut? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nini pertanyaannya. Iya, yang PG itu tadi lagi main dulu mungkin dia di bawah, terus hari ini mereka lagi bikin apa, ngecat tangan pakai gajah katanya gitu ya. Dan tadi itu ada anaknya itu ada satu, hari ini tuh 2 orang ya, hari ini yang di kelas ini tuh ada 2, Alaska dengan Sahal. Iya Bu, sebetulnya untuk guru pendamping atau shadow teacher kami belum ada apa namanya tuh ketentuan yang apa namanya tuh khusus misalnya ya. Karena kalau misalnya untuk kemarin itu kita coba mencari dengan spesifikasi lulusan misalnya lulusan apa yang fakultas luar biasa dan yang seterusnya itu memang belum ada yang bisa kita dapatkan. Mereka rata-rata menjadi pengen menjadi guru dan yang seterusnya. Nah akhirnya tapi melalui seleksi juga itu dan apa namanya tuh untuk karena kita dibantu oleh Tridayas Education sehingga kita kembali fokus kepada guru yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi anak kecil, anak TK, anak PAUD kayak gitu. Jadi kayak yang tadi di sana itu misinya juga sebetulnya itu adalah lulusan guru PAUD seperti itu. Tetapi akhirnya sama apa namanya itu sama kita diberi pembekalan, dibantu dengan ada dari Tridayas Education itu dikasih pengetahuan kayak misalnya kita biasanya in case aja fokus sama anak ini waktu hasilnya begini, ini gini penanganannya seperti apa, seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya begini seperti bagaimana, jadi kita kasih tahu. Dan tadi juga mungkin melihat yang di sensomotorik itu ada jadwal dan treatment apa yang harus dilakukan itu dibuat oleh pedagognya. Kita tadi lupa belum diperkenalkan Miss yang di bawah tadi lagi main itu selain guru kelas Miss Susi itu juga adalah ortopedagog kita. Jadi ketika kita bikin capaian pembelajarannya apa, tujuannya, indikatornya apa, otomatis kan untuk anak-anak itu belum bisa sampai situ. Kita lihat dari observasinya, oh ya anak ini butuhnya ini. Miss Susi lah yang akan membuat atau merancangkan apa namanya tuh kegiatan untuk mereka. Biasanya untuk guru yang shadow teacher itu baru tinggal melaksanakannya seperti itu kayak gitu. Jadi belum ada ini terus, tetapi itu juga tetap melalui apa namanya itu ya seleksi, lamaran dan yang seterusnya. Kalau misalnya lulus dalam psikotes dan segala macam baru gitu. Bahkan ada juga sih sebetulnya yang masih kayak lulus lulus SMK atau lulus SMA, tetapi itu setelah melalui seleksi juga. Jadi sama kita diambil seperti itu kayak gitu. Karena selain itu juga kayak saya bikin raport dan khusus untuk anak-anak yang dengan shadow teacher itu tiap hari kasih report khusus dari ke orang tuanya. Ketika kalau dari psikolog, stimulasi psikologi itu ada buku tersendiri laporan. Tapi untuk kayak kegiatan bermain, hari ini kegiatan bermainnya di sini gini. Hari ini di kelas kegiatannya ini. Yang perkembangannya dilihat ini. Terus kalau misalnya tolong dibantu di rumah dengan kegiatan ini. Ke mamahnya itu kalau khusus untuk mereka itu tiap hari shadow teacher harus bikin itu. Nah untuk hal-hal seperti itu administrasi, terus kemudian pembuatan raport itu juga melalui bimbingan dari saya dan dari ortopedagognya kayak gitu ya. Seperti itu ya. Sama-sama makasih. Dan pada akhirnya kita semuanya suka sering minta ke Yuni gitu atau ke psikolognya minta bikin pelatihan mengenai yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus dan penanganan anak-anak yang lainnya juga, karena gerbang di awalnya kan biasanya ketahuan itu pas yang lagi PG dan PK gitu kan, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi dari yang lain? Alhamdulillah.
Oh iya, tadi udah keliling-keliling apa namanya ya, seperti itulah apa namanya kondisinya. Maka kalau misalnya memang mau dicoba, kan tadi juga untuk yang bareng sama saya, memang kami membuat kondisi sentra seperti itu setelah kami bareng juga barengan juga sama Pak ini kita studi banding ke Al-Falah namanya ya, yang sentra itu kan ya, itu kan udah ini yang masternya banget. Kita ke sana, akhirnya kita coba, ternyata iya anak-anak dengan kondisi ramai seperti tadi kayak gitu, tapi mereka bisa fokus sama kegiatan ininya masing-masing gitu, nggak mudah terdistrak. Dan itu kerasa sama kami itu pengkondisian mereka itu lebih cepat daripada waktu dulu kami masih pakai per kelas dipisah-pisah. Kalau dulu per kelas dipisah-pisah, kadang-kadang 1 bulan lebih kami baru bisa mengkondisikan anak-anak supaya bisa tertib misalnya gitu, atau paham aturan. Tapi kalau dengan seperti ini, mereka saling mengingatkan, kakak TKB-nya saling membantu ke adik TKA-nya, misalnya itu, kemudian beliin sepatunya beli simpenin misalnya kayak gitu, atau misalnya untuk bermain bersama, saling mengerti. Dan paham juga bahwa mereka di sentra ini, missnya ini, dia harus fokus sama miss yang ini, yang lain kita abaikan, kita fokus itu anak-anak lebih bisa seperti itu. Jadi Terakhir suara nggak pengaruh. enggak, alhamdulillah enggak. Jadi Jangan salahin suara sih sebenarnya. iya, Sebenarnya di sini kedengeran juga justru kadang waktu awal-awal iya gitu, waktu awal-awal terus 1-2 minggu pertama kayak gitu kalau pagi biasanya. Pertama-tama iya, apalagi kalau saya yang sebelah lagi nonton video mau ke situ misalnya gitu, atau kadang-kadang udah lagi di kelas gurunya lagi apa namanya ngajak doa, terus lihat ini anak siapa, kayaknya bukan kelas kita deh, diajak kemana, kejadian seperti itu. Atau ada anak yang keliling-keliling nyari apa, bisa aku yang mana kelas aku yang mana. Itu awal-awal ada seperti itu, tapi kesininya justru mereka udah tahu misalnya petang hari besok itu kan tiap hari mereka pindah sentranya itu. Jadi setelah penutupan, missnya akan bilang besok kita akan di sentra religi. Yang mana sentra religi? Itu miss, oke, tasnya disimpan di mana? Kita review dulu siangnya, dikasih tahu dulu. Jadi besok paginya mereka sudah tahu ya, walaupun tetap aja kadang mamahnya ada yang nanya, Miss hari ini kelasnya di mana? Di atas atau di bawah gitu. Kadang-kadang yang kayak gitu sih masih ada, tapi kita terus latih mereka untuk guru berbeda apa guru, karena di kami masih guru kelas pakainya, bukan guru sentra. Ini mobile lagi. Iya, jadi gurunya ya mobile kelas. Iya, gurunya masih mengikuti jadwal kelas sih, Ngajarnya ketemu model iya, untuk sehingga si gurunya harus tahu semua kegiatan yang di persentranya. Untuk tahap ini kita masih seperti itu. Udah lama ya pakai sentra? Tahun berapa ya? 2016 2017 kita mulai pakai. Dalam sehari dibukanya berapa sentra, Bu? Hampir semua jadinya, karena kan yang sentra itu kan ada beberapa 5, karena anak-anak ada 5 kelas TKA, 3 kelas TKB, 2 kelas, jadi 5 kayak gitu. Biasanya 5 yang dipakai. Jadi guru-guru itu bikin lesson plan atau bikin pembelajaran untuk minggu depannya itu untuk setiap sentra yang akan dibuka minggu depannya. Jadi sentra apa aja kegiatannya, jadi sentra ini kegiatannya ini. Tapi bisa jadi jadwalnya akan berbeda tiap kelas. Bisa nggak berarti urutannya si sentranya sentra motorik, blok, literasi misalnya gitu. Tapi kelas yang lain mungkin hari Senin blok dulu, hari ini dulu kayak gitu. Tapi pembuatannya bareng. Pembuatannya iya bareng. Biasanya kadang kalau guru itu per minggu mereka suka gantian bikin dulu sambil didiskusikan bareng-bareng kayak gitu. Nanti ketika pas lesson plan itu dibuka semuanya dari PG sampai TKB, udah kelihatan kan kegiatannya apa, ada masukan enggak? Oh ini untuk TKB terlalu rendah, kemarin tuh kan udah belajar ini. Oh ini PG itu terlalu tinggi, kalau kegiatannya ini gimana misalnya kayak gitu, itu dibedah barengan gitu. Jadi semua kelas pembelajarannya sama ya? Setiap kelas iya, untuk sentra, di setiap sentra pembelajarannya masih sama. Cookingnya ini. Hanya memang untuk pendekatannya itu kalau yang kemarin itu kita sempat terputus pas lagi
pandemi. Yang sekarang yang PG, yang TKB itu bisa misalnya di sentra Balok, misalnya menyediakan 3 kegiatan. Yang pertama bikin gedung berkelompok misalnya gitu ya. Yang kedua menggambar gedung. Terus yang ketiga misalnya mewarnai gambar rumah misalnya gitu. Nah itu sudah mulai bisa diarahkan anak TKB. Mau yang mana dulu? Siapa yang mau bikin gedung bergambar dulu? Aku. Siapa yang mau bikin gedung menggambar dulu? Aku mau gambar dulu. Siapa yang mewarnai dulu? Aku mewarnai. Oke, silahkan. Nanti yang sudah selesai biasanya bilang, Miss aku udah selesai, boleh bikin itu enggak? Nah anak TKB sudah mulai bisa. Kalau yang TKA itu masih sama semuanya kegiatannya kayak gitu. Alhamdulillah. Iya, terima kasih semuanya. Ya, makasih juga kunjungannya, sharingnya juga sama-sama. Saya minta maaf. Nah yang tadi cerita anak-anak semua gambar di situ. Terima kasih. Iya seru kan, bebas itu kan, terbatas ini. Iya terima kasih atas kunjungannya. Kami senang sekali. Kita juga dapat silaturahmi. Terus mudah-mudahan bisa melakukan kunjungan balasan juga nih. Ke sana untuk bisa saling berbagi. Minta maaf kalau misalnya ada kekurangan atau misalnya banyak hal yang masih belum ini. Mudah-mudahan semuanya diridhoin sama Allah dan bisa menjadi berkah buat kita semuanya. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Ida ada yang disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, inilah profil sekolah kita yang penuh dengan kekurangan, ya. Mudah-mudahan kunjungan hari ini bukan kunjungan yang pertama ya. Mudah-mudahan nanti kalau main lagi ke Bandung atau ke Cimahi dengan terbuka ya, kita menerima ya. Dan insya Allah kalau kita ada umur, ada rezeki, kita mau kesana juga ya. Nah ini kalau diterima. Sekolahnya juga 2 ya di sana malah ya. Bagaimana? Sekolahnya 2 kan? Yayasan dan SD. Oh, kalau itu kebetulan ketua kami membuka sekolah lagi. Ya. Agak jauh. Agak jauh. Ya. Jadi bisa keliling-keliling nanti ya. Iya deh. Jadi itu aja mungkin yang tadi kondisi sekolah kami seperti penuh dengan kekurangan, dan apabila ada yang bisa diambil, dipetik, bisa dikembangkannya boleh-boleh aja ya, kita sharing juga misalnya, atau bentuk formatnya atau apa. Kebetulan Miss Gita juga ini sebagai kepala sekolah penggerak ya, alhamdulillah ditunjuk, jadi juga pastinya mau membantu atau mau berbagi, bersharing ya. Dan kalau yang lemah-lemahnya, yang kurang-kurangnya ya disimpan saja, karena memang kita manusia tidak luput dari kekurangan ya dan kelemahan. Dan kita saling mendoakan mudah-mudahan sekolah Hidayah dan juga sekolah Global Islami akan terus diminati oleh para orang tua dan oleh masyarakat luas ya. Mudah-mudahan bisa berumur panjang. Amin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi makasih banyak nih atas kunjungannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda, terima kasih kami ucapkan.